Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng saya Budi, tentunya masih di Studio Asa. Nah, kali ini di studio kedatangan ini teman lama saya ini. Sudah hampir 15 tahun tidak ketemu. Tiba-tiba ya, karena memang sang pencipta ini kelihatannya tidak mau nih saya harus putus hubungan atau putus silaturahmi dengan Mas Wisnu. Langsung saja kenalan sama beliau, Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu, teman-teman disapa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andiarto, teman lamanya Mas Budi, teman komunitas dulu. Saya bergerak di bidang komputer dan IT dan komputer lah. Siap, nggih. Nah, itu tadi perkenalan singkatnya Mas Wisnu. Sebenarnya tidak jauh sih. Dari dulu awal saya kenal memang beliau bergelut di bidang komputer ya Mas. Komputer, ya software, ya hardware, terus betul. aplikasi seperti itu. Wah, jenengan sekarang ini wes jadi anu ya Mas. Jadi apa ini? Wes apal banget ya Mas ini. Jadi membuat aplikasi judol kayak gitu. Jih, monggo Mas Wisnu. Ini teman-teman ini pengen tahu nih, Mas Wisnu itu yang seperti apa? Sekarang apa masih seperti itu usahanya atau seperti apa? Silakan Mas Wisnu. Ya, jadi terakhir kita ketemu tahun berapa ya Mas? 2010-an, 2010, 2011 ya. Ya, itu Situ mungkin. kita sempat ketemu lagi, tapi kelihatannya itu ya Sambil lalu. betul. Pas saya ada acara itu. Ya betul. Nah, itu dari awal memang saya pendidikannya di komputer. Dari awal mula perkuliahannya di komputer, kemudian saya mencoba untuk meliniarkan diri. Ya, jadi karena memang bekalnya teknik komputer, kemudian saya berwirausaha komputer, jual beli. Pertama mungkin servis ya, karena modalnya baru kepintaran, modalnya baru dari perkuliahan itu. Saya nyervis ngalor ngidul ke instansi sini, ke instansi sana, door to door. Habis itu kita ketemu di komunitas itu, terus saya masih linear itu, kemudian berkembangnya ke jaringan waktu itu warnet. Nah, saya pernah sempat itu ada warnet itu ya. Warnet. Di era IndiHome masih murah-murahnya. Boleh bilang IndiHome nggak ini? Boleh. Jadi waktu itu paketan itu 500.000 bisa buat warnet 10 KBU lah kasarnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu hardware, jaringan, kemudian saya mencoba ke instansi dengan pengadaan dan lain sebagainya. Saya juga pernah ada warnet kemarin itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya ada kesempatan untuk ngajar. Nah, sempat ngajar juga Mas? Betul, sampai saat ini? Enggak, terakhir itu 2022, beberapa tahun yang lalu di perguruan swasta di Surakarta. Karena memang diharuskan minimal S2. Nah, ceritanya dulu saya itu ada kesempatan sebenarnya, tapi karena memberatkan awal nikah. Jadi menyesuaikan pernikahan itu lebih utama. Abot ngibadah ya Pak? Iya betul. Nah itu makanya terakhir itu 2022, tapi semakin berjalannya waktu, ternyata memang katakanlah kita pernah bilang, wah percuma aku ingin garap pikiran gunanya, misalkan seperti itu kan banyak kan teman-teman. Sekarang banting setir yang lebih cuan apa? Ternyata faktanya saya sendiri setelah mengalami adalah tidak ada yang percuma. Nah, dalam konteks ini saya pribadi ternyata baru sadar saya tuh suka sharing. Nah, suka sharing belum sampai konteks ngajar ya. Tapi karena dasarnya memang suka sharing dulu, berbagi informasi yang positif, seneng menerima informasi dan kemudian membagikannya lagi. Nah, saya implementasikan di pekerjaan saya pribadi. Alhamdulillah
saya itu minim marketing Mas Budi. Nah, iya minim marketing kan. Jadi kebanyakan konsumen saya itu adalah konsumen fanatik. Jadi nggak seperti toko bangunan yang beli sekali langsung lepas, tapi saya memaintain purna pembelian, purna jual. Biar continue terus. Betul sekali. Karena setelah saya baca teorinya, pecah telur di pembeli sebelum yang pernah ada histori itu lebih mudah daripada pembeli fresh. Oh, yang baru. Betul. Jadi di pembeli kebanyakan akhirnya pembeli lama jadi dulur. Harganya juga dulur nggak? Itu. Sekarang ini fokusnya kemana Mas ini? Nah betul. Sekarang fokusnya tadi saya itu selain dari core-nya tadi, saya anggap itu core ya utamanya di situ. Saya fokusnya benang merahnya akhirnya untuk teman-teman yang UMKM-nya mau skill up, mau lebih besar, skalanya lebih besar. Wah ini kebetulan Mas, ini di ASA ini juga ada nih program UMKM yang harus yang kita undang, ada yang kita samperin ke outletnya, ke warungnya. Nah itu seperti apa Mas? Nah kita nanti siap berkolaborasi nanti. Siap. Dari situ kami siap untuk membantu support. Nah support katakanlah misalkan kebanyakan kan UMKM itu kan bisa dibilang adalah dirjen. Ngopo kuwi dirjen? Direktur Ijen Mas. Jadi apa-apa sudah songgo dewe. Ya dikerjakan sendiri. Betul. Semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari admin, marketing, penjualan, kemudian produksi dewe. Nanti ya rugi ditanggung sendiri. Rugi ditanggung sendiri, modal-modal dewe. Nah dari situ kita bantu, misalkan contoh sederhana dari yang paling mudah, pekerjaan mana sih yang bisa dikaderkan. Nah sekarang juga katakanlah misalkan digaungkan, sekarang anak-anak SMA banyak yang nganggur misalkan. Nah itu kan bisa kita gandeng. Nah sebenarnya bukan masalah banyak yang nganggur, tapi mau enggak. Nah itu sebenarnya kita bisa koordinasikan yang baik. Misalkan, wow, urung-urung belum UMR nggak mau misalkan kan kebanyakan dilematisnya seperti itu. Kalau bisa kita koordinasikan seperti itu mestinya harusnya cari yang UMR dulu ini. Nah betul seperti itu. Nah kita bisa koordinasikan nanti pekerjaannya yang jelas. Nah kebanyakan soalnya misalkan tadi kita bicara konteks teman-teman UMKM itu katakanlah aku bayar kue ini berdasarkan waktu cah. Tapi sebenarnya idealnya setelah kita belajar nanti kita bisa sharingkan ke teman-teman itu, teman-teman yang pemilik usaha adalah bekerja sesuai dengan SOP Mas, standar operasional dan prosedur. Jadi misalkan marketing itu pekerjaannya ini. Nah, misalkan bisa di scale up tuh marketing. Tapi jangan cross habis itu jadi marketing terus produksi packing. Kita nganggur takon packing wae. Kan ya seperti itu. Nah, nanti bisa kita obrolin. Ya itu Mas Budi, benang merahnya saya ada di situ karena menurut saya pribadi cikal bakalnya ada dari komputer, itu merupakan backbone sekarang. Jadi kalau mau berkembang pun usaha harus digitalisasi. Nah dari situ kita pakai bekal utama untuk memperkuat UMKM nanti yang serba konvensional dan serba manual, kita bantu support untuk digitalisasi. Siap. Berarti ini gitu, Mas. buat kayak semacam apa ya Mas? Aplikasi kayak gitu bisa ya Mas? Aplikasi insya Allah bisa, kita ada tim. Ada tim kecil di situ, insya Allah solid. Jadi terus aplikasi bisa Mas? Nggak pernah ada Mas ini Mas dicawari nih. Aplikasi ini judul kayak gitu, model-model kayak gitu tuh ada juga. Judul. Pernah Mas? Dan ini kan selama ini kan ini ya. Jangan tahu sendiri akhir-akhir ini kan betul. Malah ada yang bunuh diri gara-gara judul. Betul. Ditawari yang aplikasi seperti itu pernah Mas? Karena memang itu pernah Mas. Plus minusnya adalah memang mereka dari sisi itu kan memang besar pendanaannya besar, mereka nggak lihat uang. Bahasanya duitnya ra ono serine. Wah. Tapi memang kembali lagi karena kita tahu teknisnya seperti apa. Judol itu kan kebanyakan juga judol pinjol itu kan servernya di luar negeri ya. Oh iya. Nah,
Itu kita karena dari awal saya juga ada core di pendidikan tadi, kita support pendidikan dalam artian dari segala lini, hal-hal usaha kita, ya kita cari cuan di situ juga iya, tapi kita juga manfaatnya, asas manfaat juga kita utamakan. Luar biasa. Jadi jangan sampai servernya itu jangan di luar negeri, Mas. Biar uang itu berputar di kita semua. Betul. Jadi bukan saya mau menyalahkan marketplace yang dari luar, enggak juga. Karena itu juga mereka sebagai berjualan, tapi kita pahamkan, kita ngasih arahan betul sama orang yang teman-teman yang berusaha juga. Kalau bisa uang berputar di lokal kita, di internal Indonesia lah kasarannya. Biar roda perekonomian juga tetap jalan, semua lini dapat semua. Karena percuma juga kita dimudahkan berbagai macam akses, tapi set pay later, bablas tekan negara di keluar malah. Nah, betul. Daripada itu kan untung 1.000-2.000 kita bisa memaksimalkan UMKM yang ada di sekitar. Nah, luar biasa teman-teman. Ini terus ini Mas, jenengan berarti kan berhubungan dengan konsumen-konsumen banyak sekali Mas ini. Yang butuhnya seperti ini ya, ABCD seperti itu. Nah, ini ada kesusahan enggak Mas ini? Kesulitannya Gathuk ini saya punya program seperti ini. Ya udah aplikasikan Mas Wisnu seperti apa? Nah, Gathuk nih ini loh Mas. Ya. Pertanyaan bagus itu Mas itu. Jadi sebenarnya namanya orang banyak ya Mas gitu. Jadi pertama mungkin biasanya teknisnya saya mengenal itu kan kita ngobrol dulu. Nah, terkadang memang ada yang biasanya lolos itu adalah seorang penjual yang pasrah borong. Terus dia tidak mau ribet. Nah, ini betul. Serahkan ke Mas Wisnu semua. Nah. Pasrah borong itu apalagi dengan rumah sari duit itu yang secara nggak langsung nanti ke filter Mas Budi. Karena di sini pun saya men-sharingkan dagangan pun saya ada edukasinya. Meskipun nanti ada harganya mungkin tidak semurah di marketplace terus terang. Tapi di situ saya ada edukasinya, istilahnya usernya pun paham aku kan nunggu barang iki tak rawat ki piye to? Ini bisa awet berapa lama? Misalkan ada garansinya, garansi berapa lama? Ini manfaatnya buat apa. Karena di situ saya selain menjual item barang dagangan, saya juga ada konsultasinya. Nah itu mungkin secara yang nggak langsung organik membuat saya dengan pelanggan itu ada kedekatan emosional. Nah, jadi kalau ada apa-apa cerita, kalau ada apa-apa solusinya apa, nah seperti itu. Secara nggak langsung sampai di titik ini pun akhirnya bisa menjadi solusi bagi teman-teman atau konsumen sekitar. Itu Mas. Jadi secara nggak langsung konsumen yang angel-angel model seperti itu ke filter Mas. Ada seleksinya sendiri. Betul, seleksi alam sendiri. Nah meskipun kadang-kadang akhirnya berpikir jadi badannya tipis, tapi hubungan baik, itu repeat ordernya bisa lebih. Akhirnya pun namanya rezeki kan luas Mas ya. Rezeki itu nggak cuma sekedar nominal, dari situ pun kita jadi rezeki yang lebih luas. Jadi ada hubungan persaudaraan juga. Siap ini Mas Wisnu, ini biar teman-teman lebih paham lagi, monggo Mas Wisnu. Ini jenengan ini pakemnya di mana? Nah, ini. Baik teman-teman, penonton setia Asa Kreatif. Misalkan ada kebutuhan mengenai seputar komputer dan IT, kebutuhan tentang IT solution, silakan hubungi saya. Nama usaha saya yang faktanya yang gampang diingat adalah install ulang ID. Oh gitu. Nah, bahasanya kan lebih mudah diingat, itu install ulang ID. Tempatnya di area Solo Baru, di Gedung Arutala, Jalan Raya Solo Bagi. Nanti bisa kontak di nomor di bawah. Nah, silahkan mau konsultasi, silahkan dipersilahkan, terbuka sekali. Dari konsultasi itu insya Allah kebutuhan nanti bisa kita selesaikan secara maksimal. Siap, itu tadi teman-teman perbincangan luar biasa dengan ahli
IT sekarang ini. Wah, ini. ahli core of the core. Nah, jadi pokoknya teman-teman kalau yang punya kesulitan tentang IT, tentang komputer dan sekitarnya itu bisa langsung nanti sowan ke tempatnya Mas Wisnu. Jadi saya kira ngobrolnya kita cukupan duluan dan kita lanjut lagi nanti lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.